Cigadog ini dengan berhempetan dengan perkebunan sawit. Itu pada tahun 1976 itu sawit hampir sampai pantai. Sehingga untuk lahan perekonomian masyarakat hampir tidak ada itu. Paling ada di lereng-lereng kali Cimangke. Itu pun juga kepunyaan orang Ciklet. Itu pun juga bukan kepunyaan orang asli sini. Sehingga terasa terjepit ekonomi untuk Cigadog. Ya, dengan keberadaan seperti itu, tanah nggak punya, hanya kehidupan mengandalkan dari laut pun juga tidak berapa untuk berpenghasilan karena rumput laut hanya 1 bulan 2 kali dan terbatas keberadaannya, sehingga jelas itu rawan pangan keberadaan. Nah, sehingga dengan mengajukan seperti ini melalui mekanisme yang ada di pemerintah Kabupaten Garut untuk diajukan dengan keadaan desa mandiri pangan sehingga. Adapun sekarang untuk dilihat pada awal-awal sekarang untuk kehidupan masyarakat bisa agak berkembang sedikit dengan keberadaan itu, lahan perekonomian bisa dilihat dengan nyata sekarang. Tapi kalau dari tahun 76 sampai tahun 1998 jelas itu keadaan rawan pangan untuk desa Cigadog. Kondisi permasalahan apa saja sebenarnya yang hambat misalkan masyarakat untuk berkembang lebih bagus lagi perekonomiannya? Ya, terutama masalah sumber daya, kemampuan keterbatasan. Seperti dia kan kalau misalkannya ada di wilayah Santolo ada dermaga gitu, bisa untuk berteduh dulu. Nah, ini lihat aja gitu. Salah satu itu kendala. Kalau nggak setiap hari atau setiap bulan, setiap musim begini bisa melaut, ini kan bisa satu keterbatasan fasilitas modal sendiri itu bagaimana? Ya, kalau modal sih nggak terlalu ini ya Pak, sebenarnya ini apa, karakter di sini itu nggak sama seperti yang di daerah-daerah lain. Maunya dari pemerintah tuh kalau bantuan bisa meratakan, nggak dilihat posisi kita tuh seperti apa di sini gitu, lokasi kita seperti apa sebenarnya. Dari uang sebesar 12 juta atau misalkan banyak membantu dan sebagainya. Nah, kalau dibilang mencukupi ya tidak, cuman kalau misalnya kita harus mensyukuri apa adanya, ya itu dia bisa berkembang. Alhamdulillah. Kalau dibilang ya namanya juga manusia, kasih berapa juga nggak cukup kan gitu. Cuman kalau mensyukuri yang ada ya alhamdulillah. Pada awal proses pengajuan itu disesuaikan dengan kemampuan bayar mereka. Mereka tidak muluk-muluk untuk meminjam ke 1 juta atau 2 juta, tetapi mereka memikirkan pun juga untuk pengembaliannya. Ada dana kredit dari kelompok, mereka itu merasa terbantu oleh kredit kelompok. Kalau dulu sebelum terbentuk kelompok ini, individu masyarakat di sini pinjam ke tengkulak, ke bandar-bandar gitu, atau ya istilahnya rentenir lah. Kalau pinjam uang itu, kalau jasanya itu 5-10%. 5-10%, mau tidak mau itu kan harus Makan keuntungan. Keuntungannya itu justru dipakai untuk pengembalian. Tetapi setelah adanya kelompok dengan hasil kesepakatan yang menentukan mereka peminjam, yang menentukan jasa itu mereka peminjam, anggota kelompok, ya jatuhnya 1,5%. Jadi kalau itu sudah ada selisih 8,5% dibanding dengan keluar. Nah, jadi mereka merasa terbantu sekali bahwa 85% itu menjadi keuntungan mereka. Semangat untuk menabung itu mulai tumbuh. Iya, gitu. dari sini menabung. Nah, inilah yang sebenarnya yang diharapkan, di mana
solidaritas sosial itu pada akhirnya dulu kan dalam bentuk lumbung padi gitu Ya. kan, beras perelek. Nah sekarang dengan model seperti ini sebenarnya ini udah membangun suatu bentuk lumbung cadangan dana yang juga Iya. dari masyarakat untuk masyarakat, sehingga mengurangi Kalau dulu dalam bentuk beras, sekarang beras dalam sekarang bentuk ya, uang. uang. Dengan Sekarang ya nggak punya utang keluar gitu. Kan kalau dulu tutup lubang kali lubang gitu, pinjam sini pinjam sana. Kalau sekarang kan nggak, fokus aja mikirnya ke sini gitu. Alhamdulillah gitu, berkelompok fokusnya. Udah lunas pinjam lagi. Udah lunas gitu, bisa pinjam lagi lain waktu gitu. Yang penting kita kan udah lunas gitu. Kapanpun juga bisa Iya, pinjam. kapanpun juga bisa. Alhamdulillah bisa Lunas. Kalau buat anak-anak gimana Bu? buat anak-anak ya terbantu gitu. Sekolah gitu bisa terbantu dari uang kelompok itu, Bu. Alhamdulillah. Yang tadinya susah. Alhamdulillah gening ibu abi teh dicalan teh aya kitunya kawin nama kan sekedik gitu aya nama terus biasa bensin gitu aya beras gitu dicalanana sareng ieu kan aya ieu. upami adanya kelompok mandiri pangan itu, masyarakat Iya Bisa gitu, mengembalikan lebih banyak kekompakan. bersatu, Iya lebih bersatu banyak gitu. ngobrol. Ya tadinya tidak saling bertemu kan pertemuan di kelompok. Ya, pertama awal Ya, dikondisikan, gitu. tapi pada akhirnya hidup sendiri tuh, Iya. jalan sendiri. Kegiatan ini hampir musnah sebetulnya. Ya, Setelah terbentuk kelompok, ya kita bisa bangkit. Setelah adanya kelompok, jadi terjalin silaturahmi, informasi apa keluhan-keluhan tetangga-tetangga itu ketahui. Setelah itu ada pemecahan jalan keluarnya. Salah satunya alhamdulillah sudah terbentuk arisan sembako untuk hari raya. Itu salah satunya. 12 juta. Dari 12 juta setengah itu sudah mencapai 14.500.000. 14.500.000 berarti sudah Ada penambahan jasa 2 juta. Ya. Itu dari jasa, belum dari simpanan. Belum dari sini. Dari simpanan itu hampir mencapai 1 juta. Hampir 1 juta. Berarti total dari 15. simpanan, Dari simpanan. sukarela atau Ya. simpanan wajib. Simpanan wajib, wajib, simpanan sukarela, simpanan pokok. Iya, Gitu. itu totalnya Ya, total 1 1 juta. juta. Ya. 1 juta berapa lebih itu? Totalnya itu 15 15 juta. lebih lah gitu. 15 juta 400-an. Nah, dari keanggotaan awal berapa? 20. 20 sekarang sudah berkembang menjadi 29. 29, berarti hampir 50% ya. Meningkat, jadi Iya. sudah bisa melebarkan bantuan pinjaman sebanyak 9 orang tambahan ya dari 20 awal. Jadi sudah itu dalam jangka waktu 1 tahun Ya, ya. 1 tahun. Termasuk terhitung sangat cepat ya. Ya kan begini, pada intinya begini. Sebetulnya ini semuanya juga warga sini bukan dia mau nggak mau minjam, Iya. cuman dia belum paham apa sih beranggota itu. Manfaat Nah, anggota. manfaatnya. Setelah saya coba 20 itu, alhamdulillah berhasil. Jadi yang 9 itu udah Paham. mendengar, udah paham. Caranya begini, keberhasilan seperti begini, manfaatnya begini, ya masuk. Iya. Gitu. Bukannya saya misalkannya begini lah, misalkannya begini. Kata orang yang 20 itu, jangan dulu dikasih yang itu, saya juga mau nambah lagi modal kayak gitu. Ya, saya berpikir yang mau minjam yang 9 itu nanya, ditanya dulu sama saya, mau ngikutin cara orang yang 20 ini atau gimana? Ya mau ngikutin Gitu ya. Nah, kan tentunya banyak warga yang tertarik untuk masuk ke dalam anggota. Nah, bagaimana penyeleksiannya sehingga yang muncul ini 9 nama dibandingkan dengan yang lain? Oh, yang lain. Ya. Nih, salah satunya dia harus punya perusahaan yang ditentukan sama dia. Misalkannya salah Ada satunya perencanaan usaha. ini yang baru ini Ibu Atun. Iya. Jadi Ibu Atun kebetulan buka usaha nasi kuning itu. Nasi kuning ya yang Ya, nasi kuning itu. Kebetulan dia minjam gitu ya, minjam. Ya, ini Disesuaikan begini dengan- sesuaikan dengan kemampuan. Saya kasih 300.000. Kan untuk nasi kuning ya pas 300.000. Kalau buat dagang bakso itu lain lagi. berarti faktor yang pertama itu modal. Modal. Yang kedua dia memahami aturan Ya, ADART iya gitu. dalam kelompok ini. Iya, kan, Jadi kelompok. sebelum paham dia belum nggak bisa diterima. Ya itu gitu. nggak bisa diterima. Karena
ke sananya bakal jadi masalah. Dan sudah jelas-jelas punya rencana usaha. Gitu. Yang dia mau pinjam uang itu harus punya rencana usaha apa yang dia mau buka. Didatangi oleh beberapa calon ya, calon peminjam atau calon anggota. Nah, dia tidak memutuskan langsung di lapangan. Nah, kita berembuk di tingkat desa pada waktu itu, berembuk kembali di tingkat desa. Apa ini mau 10 bulan lunas dulu, lalu buka pinjaman baru? Dia keberatan. Karena cicilan tiap bulan masuk. Kesepakatan di tingkat desa pada waktu itu yang dibahas dengan para kelompok, oke, melayani anggota baru, tapi bikin kelompok baru. Gak mau kan? Kita hargai figur mereka. Biar anggota tetap bertambah, ketua kelompok tetap saya. Karena ini pertanggung jawab, yang uang di rekening adalah saya. Betul juga. Apa mampu tidak seandainya lebih daripada 20? Kita coba dan mereka optimis mampu. Akhirnya oleh tim desa disetujui. Oke, ada realisasi di tingkat lapangan, tapi harus diperhitungkan berapa masuk per bulan. Dan untuk melayani anggota lama yang pinjam kembali, dia ngitung sendiri di kelompok. Berapa persen anggota baru, berapa persen yang harus disisihkan untuk melayani anggota lama. Nah, itu dilepas oleh tim desa. Oke, disetujui. Ada realisasi di tingkat lapangan, tapi sifatnya penambahan anggota tetap di bawah pengawasan ketua kelompoknya ini juga. Tidak bikin kelompok baru. Kalaupun bikin kelompok baru mungkin nanti pindah rekening lagi. Seolah-olah dari kelompok A, kelompok B, bagaimana kami kelanjutannya, kata bapak-bapak kelompok ini. Kita hargai ya, karena mereka itu seolah-olah syurika keteladanan di tingkat daerah juga ikut menentukan keberhasilan program ini. Tim pangan desa akhirnya memberikan persetujuan. Oke, realisasi di lapangan tapi pakai perhitungan, termasuk jangan sekali-kali kelompok di demo dengan tuntutan anggota yang mau pinjam. Itu amankan diri masing-masing. Itu semacam sudah ada kesepakatan. Dia tidak ngambil keputusan sendiri di lapangan, dia tidak. Dia datang ke tingkat desa, kita atur, kita musyawarah dengan tim, dan Garut pun pada waktu itu kebetulan juga hadir. Akhirnya dimaklumi oleh kabupaten, oke lah, lebih dari 20 asal ini tetap berjalan dan tetap setia anggota terhadap pengurusnya. Itu informasinya sebetulnya selamanya dia ada rembuk, ya Bu. Kalau ada permasalahan dia rembuk di tingkat desa. Bapak dan juga anggota kelompok, dan kira itu apa sih yang menyebabkan program ini berbeda dengan program yang lain? Langsung ke tiap-tiap kelompok, tidak diantisipasi oleh mafia-mafia yang lain kayak LSM itu gitu. Kayak kalau yang dulu, kalau dari situ 10, kalau dari sana 10, sini nyampe 7. Kalau ini enggak gitu. Jadi segala kemungkinan antisipasi untuk kelompok yang meminimalisir tindakan-tindakan itu. Kalau tidak menanggung beban orang yang dipotong lah. Dan kita juga semangat tahu kemana kita membayar, untuk apa setelah kita dibayarkan, kemana lagi uang itu. Kalau dulu nggak tahu, setelah kita bayar kemana lagi uangnya nggak tahu. Salah satunya secara administrasian yang bisa dipahami. Salah satunya untuk pengembalian, untuk jasanya, dan juga ada intensif buat dia. Haus jabatan bukan itu yang saya maksud. Cuman kita hidup harus ada manfaatnya. Walaupun dengan keberadaan seperti ini, kita harus ada manfaatnya hidup untuk diri sendiri, untuk orang lain. Salah satunya yaitu jadi ketua kelompok seperti ini. Itu. Walaupun dengan tantangan atau rintangan banyak, cuman saya atasi dengan segala kemungkinan. Alhamdulillah saya bisa seperti ini. Juga salah satunya bantuan PAI juga gitu. Yang lebih penting kita koordinasi dengan para anggota. Jangan kita bawa dia di sendiri. Harus dengan anggota. Makanya dengan 3 bulan sekali saya mengadakan pertemuan di sini. 3 bulan sekali ada program pertemuan di sini. Gitu. Ini saya adakan musyawarah dulu. Jadi sesuatu atau pelaturan atau kebijakan itu tidak diputuskan sama orang lain, tapi sama anggota, seluruh anggota. Mengenai untuk penagihan tersebut juga sama,
Jadi yang menagih itu bukan orang kecamatan, bukan pendamping, bukan siapa-siapa, tapi para anggotanya. Gitu. Salah satunya itu seluruh anggota. Untuk Pak Hiri-Hiri. Iya. Ya. Jadi enggak menyerahkan tanggung jawab kepada ketua ataupun bendahara. Enggak. Kalau kan misalnya begini ya. Misalkan begini. Kalau ditentukan sama ketua, misalkan sama ketua. Kan begini. Wah, itu mah kan saudaranya. Kan gitu. Kan orang-orang itu bisa mengelak lah gitu, mengelak kalau yang ditagih sama ketua. Orang lain juga nggak ditagih kan gitu. Tapi kalau sama anggotanya, sama teman-temannya dia kan dia malu, masa dia yang orang lain bisa bayar dia tidur gitu. Bahwa kalau program ketahanan pangan itu ada komitmen dulu kan, ada komitmen mereka sanggup tidak menerima aturan ini dan aturannya dibuat oleh mereka sendiri ya, seolah-olah dibimbing oleh kita. Dan seandainya ini sepakat, terima enggak bantuan ini? Terima, kata mereka. Aturannya sudah dibikin dan dia sepakat menerima. Seandainya ini, jadi aturan dulu dan komitmen dulu. Di samping mereka memilih bahwa figur ini figur yang dianggap ada lebih dari mereka atau punya panutan lah di lingkungan itu sendiri. Nah, sedangkan bantuan-bantuan yang lain itu tidak begitu. Kadang-kadang kita bentuk langsung karena ini program mendadak bawa aturan. Nah, sedangkan kalau ketahanan pangan dia yang ngasih, bicara aturan dulu. Dia yang itu ada kesepakatan dulu yang disepakati dan ditandatangani. Dikatakan kesepakatan itu sudah ditandatangani oleh pengurus dan anggota siap melaksanakan aturan itu. Seandainya tidak taat dia siap, seandainya nunggak dia siap ditagih. Secara bagus itu wanita kayak warung-warungan itu warung-warungan itu pedagang sembako atau pedagang keliling itu kan wanita ya itu diperankan itu malah dari jumlah anggota itu hampir 30% wanita. Begini masalah pertanian ini nanti kan ada yang nelayan juga nanti dari kelompok yang lain akan yang mengutarakan tentang nelayan, akan mengutarakan tentang pertanian supaya bertingkat kan. Nah, begini masalahnya pertanian ini dulu sebelum tahun 2000 ini sangat minus sekali di dalam pertanian. Kata Pak Lurah tadi, ubi saja kalau tidak lari ke desa lain dapat. Apalagi seperti beras-beras beli seumur hidup dulu itu. Nah, alhamdulillah sesudah ada garapan di sini, alhamdulillah pisang maupun ubi kayu, apalagi padi kalau sedang kebenaran, alhamdulillah merasakan ya, taruhlah kalau bahagia 100% enggak, cuman cukup untuk makan. Nah, cuman sekarang dirasakan oleh bantuan ketahanan pangan bukan tidak ada manfaatnya, bukan besar, cuman tidak maksimal, masih kurang. Yang kami perkirakan yang secara lihat di lokasi bisa berpesat di dalam taraf hidup, di dalam perekonomian tiada lain. Seperti sekarang yang tanah-tanah yang darat yang sedang digarap oleh petani di sini, kalau sama pemerintah dibangunnya, kami rasa bisa dibikin sarana pengairan yang dari Sungai Cikanang kata orang, dan oleh pemerintah juga katanya sudah dirintis. Nah, kalau tanah darat tersebut menjadikan pesawahan, kami rasa jangan-jangan yang punya tanah, yang tidak punya tanah juga mungkin itu sejahtera. Betul. Satu, kedua kali sebelum ada irigasi yang menembus dari Cikanang sampai ke sana, kami rasa yang paling akurat kalau bahasa sepak bola itu ya. Apa salahnya kalau petani-petani ini dikasih mesin supaya di musim kemarau bisa memanfaatkan lahan. Mana yang banyak itu kan sungai-sungai besar di sini. Bisa kalau musim kemarau digenyot oleh mesin pompa air itu. Nah, kami rasa itulah yang kira-kira memadai
Kalau namanya uang bukan ini tidak manfaatnya, Pak. Kalau orangnya yang salah menggunakannya kan dibelikannya pada makanan saja. Jadi kurang manfaatnya. Kurang bukan tidak ada manfaatnya, cuman kurang untuk masa depannya. Nah, kami rasa kalau itu yang dialirkan kepada masyarakat di sini, Desa Cigadok pada khususnya, apalagi kalau seperti impres di bantuan pemerintah langsung mengadakan apa itu? Saya guru aja lah, 5-6 hektar bisa itulah saya. Apalagi pokoknya air saja untuk sawahan. Maka kami selaku kelompok Bina Mukti mohon kepada para ibu dan bapak yang terkait di bidang ini selaku jembatan kami mengajukan untuk pompa air. Setelah ada sarana prasarana misalkan itu produksi kan ada. Setelah ada produksi maaf aja seperti yang ada di lingkungan Desa Cigadok yang namanya rumput laut kan. Kalau orang sini taunya dioseng, diurap, sudah. Tapi kalau lihat di TV dari kosmetik, obat-obatan, makanan, nah kemauan saya gitunya di khususnya di kelompok Sawargi pada umumnya ini semua juga pada di pinggir pantai ada secara khusus atau apakah untuk penumbuhan baik itu secara pengolahan, baik pemasarannya dari pihak pemerintah atau instansi yang terkait untuk menjembatani dari produk atau produksi dari kelompok-kelompok yang ada di sini. Salah satunya yaitu nelayan, termasuk untuk ikan. Kalau musim ikan ya maaf aja seperti sekarang, kayak yang lihat di kaleng-kaleng itu sarden banyak kalau lagi panen di sini. Tapi cuma tahu-tahunya sehari kadang-kadang semalaman itu busuk. Nah, dibuang. Kan mubadir gitu. Kalau lihat kayak di toko-toko itu ikan itu yang ada di dalam kaleng itu. Nah, itu salah satunya untuk peningkatan atau peningkatan produksi walaupun misalkannya nanti di bidang nelayan itu bisa meningkat, dibantuin sarana prasarana termasuk produksinya juga bisa ditumbuhkan gitu.